Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Isma Auli Maharani, mahasiswi STMIK Royal Kisaran dengan NIM 202201006. Di sini seperti biasa, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memori dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh dosen saya, Bapak Maulana Dwi Sena MKom. Oke, baiklah. Langsung saja kita masuk ke pengertian memori. Jadi, memori itu adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Memori juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada memori internal, yaitu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input atau output, seperti disket dan hard disk. Kemudian ada operasi sel memori. Jadi, operasi sel memori adalah elemen dasar memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan binar 1 atau 0. Kemudian, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya 1 kali. Lalu, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Selanjutnya ada karakteristik sistem memori. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam melanjutkan operasinya. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word atau kata. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Perbedaan tajam yang terdapat pada sejumlah jenis memori adalah metode aksesnya. Terdapat 4 macam metode. Yang pertama, ada sequential access, yaitu memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Kemudian yang kedua ada direct access. Sama sequential access terdapat share read atau write mekanis. Jadi setiap block dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Kemudian ada disk. Disk ini adalah memori direct access. Kemudian random access. Jadi setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Kemudian juga ada associative access. Merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi, data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. So, berdasarkan karakteristik unjuk kerja,
memiliki 3 parameter utama pengukuran unjuk kerja, yaitu yang pertama ada access time. Bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Kemudian ada memory cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Kemudian ada transfer rate, yaitu kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Jenis type fisik memori yang digunakan saat ini adalah memori semikonduktor dengan teknologi VLSI dan memori permukaan magnetik seperti yang digunakan pada disk dan pita magnetik. Berdasarkan karakteristik fisik, media penyimpanan dibedakan menjadi volatile dan non-volatile, serta erasable dan non-erasable. Pada volatile memory, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Sedangkan non-volatile memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Kemudian ada keandalan memori. Jadi, memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah yang pertama, semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Kemudian yang kedua, semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Oke, salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori. Jadi, semakin menurunnya hierarki, maka hal-hal berikut pun akan terjadi. Yang pertama, yaitu penurunan harga per bit. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Dan yang ketiga, peningkatan waktu akses. Kemudian, yang terakhir, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Selanjutnya ada satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka, yaitu 0 atau 1. Di dalam satuan memori terdapat tingkatan satuan memori, yaitu yang pertama ada KB, singkatan dari kilobyte. Yang kedua ada MB, singkatan dari megabyte. Kemudian yang ketiga ada GB, singkatan dari gigabyte. Dan yang keempat ada TB, singkatan dari terabyte. Selanjutnya ada memori utama semikonduktor. So, pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik yang berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan tentang materi memori. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf terutama kepada dosen saya, Bapak Maulana Dwi Sena MKom, dan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.